Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang sistem peredaran darah. Di sini kami kelompok 5 beranggotakan Regita Cahyani, Triana Febriani, Umu Hanifah, Susanti, Lepina Mainanda, dan Ayu Sri Rahayu. Di sini kami akan menjelaskan apa itu sistem peredaran darah, organ peredaran darah kecil, dan peredaran darah besar. Di sini saya akan membahas pengertian sistem peredaran darah. Nah, apa sih sistem peredaran darah itu? Sistem peredaran darah atau dalam dunia medis itu disebut kardiovaskuler adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Tidak hanya sebagai penyalur, sistem ini juga untuk mengeluarkan zat dioksida dan sisa metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon dan suhu tubuh secara merata ke seluruh tubuh, serta mempertahankan sistem kinerja organ dan membantu penyembuhan ketika sedang sakit. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan. Peredaran darah manusia juga disebut peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Ada 3 sistem peredaran darah manusia, yaitu sistem sistemik, sistem pulmonal, dan sistem koroner. Nah, ketiga sistem ini bertanggung jawab atas aliran darah yang bergerak di dalam tubuh. Yang pertama itu ada sistem sistemik. Pada sistem ini, sirkulasi darah dimulai ketika darah mengalir dari kedua atria ke ventrikel. Dalam sirkulasi sistemik, ventrikel kiri memompa darah yang kaya oksigen ke arteri utama atau aorta. Darah mengalir dari arteri utama ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil lalu masuk ke jaringan kapiler. Di dalam jaringan kapiler, darah melepaskan oksigen, nutrisi, dan zat-zat penting lainnya. Dalam tahap ini, darah juga mengambil karbon dioksida dan zat-zat hasil metabolisme dalam tubuh. Setelah mengambil zat-zat tersebut, darah mengambil kembali ke jantung melalui serambi kanan. Proses ini dilakukan pembuluh darah dengan tujuan untuk membersihkan darah. Kedua itu ada sistem pulmonal. Pada sistem pulmonal ini bekerja memompa darah dari ventrikel kanan. Darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis ini, aliran darah bercabang menuju arteri dan kapiler yang semakin kecil. Disinilah karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam vesikel paru, dan oksigen segar memasuki aliran darah. Ketika kita bernapas, karbon dioksida meninggalkan tubuh kita. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena paru dan atrium kiri ke ventrikel kiri. Detak jantung berikutnya melalui siklus baru yaitu sirkulasi sistemik. Dan yang terakhir itu ada sistem koroner. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah yang satu ini mengaliri darah kaya oksigen. Darah beroksigen tinggi dialirkan ke jantung sehingga jantung dapat berfungsi dengan baik. Dalam sistem koroner ini, darah juga mengalir untuk memasuki otot jantung. Arteri koroner mengalir darah kaya oksigen menuju otot jantung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Umu Hanifah dengan NIM 1909416 akan memaparkan materi tentang organ peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama ada jantung. Jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada serambi kiri atau atrium kiri yang berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Yang kedua ada serambi kanan atau atrium kanan yang berfungsi mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Yang ketiga ada bilik kiri atau ventrikel kiri yang berfungsi untuk memompa darah kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Yang keempat ada bilik kanan atau ventrikel kanan yang berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Di antara serambi dan bilik itu dibatasi oleh katup atau klep. Nah, katup ini
itu untuk mencegah agar darah tidak kembali ke bilik ketika bilik jantung memompa darah. Kedua ini ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ada pembuluh nadi atau arteri. Arteri ini terletak di bagian dalam tubuh. Dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis. Arteri mengalirkan darah keluar dari jantung. Arteri hanya memiliki katup pada jantung. Denyut nadi pada arteri dapat kita rasakan. Nah, yang kedua ini ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah kecil. Pembuluh kapiler merupakan penghubung antara pembuluh arteri dan vena, tempat di mana terjadinya pertukaran zat, absorpsi nutrisi pada usus, filtrasi pada ginjal, dan absorpsi sekret kelenjar. Yang ketiga ada pembuluh balik atau vena. Vena terletak tepat di bawah permukaan kulit. Warnanya tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluh tipis dan tidak elastis, mengalirkan darah menuju ke jantung. Terdapat banyak katup, denyut nadi tidak terasa. Terakhir ada darah. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit yang merupakan sel darah merah, berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua ada leukosit, yaitu merupakan sel darah putih yang berfungsi untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir ada trombosit, yaitu keping darah yang berfungsi untuk menutup luka. Baik, bismillah. Saya Levina Mainanda dengan NIM 1901893 akan menjelaskan terkait peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil atau biasa disebut dengan pulmonal merupakan sistem peredaran darah dari bilik kanan jantung ke paru-paru melalui arteri paru-paru atau pulmonalis. Darah dari sistem peredaran darah kecil adalah jenis darah kotor yang kaya akan karbon dioksida atau CO2. Nah, darah kotor ini selanjutnya akan dibersihkan dalam paru-paru untuk setelahnya menjadi darah yang kaya akan oksigen. Kemudian darah kotor akan dialirkan ke bilik kiri jantung melalui vena paru-paru atau biasa disebut dengan pulmonalis. Selanjutnya ada mekanisme peredaran darah kecil. Kita semua telah tahu ya bahwa peredaran darah pada tubuh manusia itu terbagi menjadi 2 atau melalui 2 rute yang berbeda, yang bisa disebut dengan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Di sini, Levina akan menjelaskan mekanisme terkait peredaran darah kecil atau pulmonal. Nah, peredaran darah kecil atau pulmonal terjadi dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Ini dimulai dari ketika darah yang mengandung banyak CO2 atau karbon dioksida di bilik kanan dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian, di paru-paru, tepatnya pada bagian alveolus, terjadi pertukaran gas CO2 dengan O2. Darah yang mengandung O2 dialirkan kembali ke jantung pada bagian serambi kiri melalui vena pulmonalis. Baik, perkenalkan nama saya Susanti dengan NIM 1901843. Saya akan menyampaikan materi tentang sistem peredaran darah besar. Peredaran darah besar atau kita juga bisa sebut dengan peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah besar ini bermula ketika bilik kiri pada jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Jika kadar oksigen dalam darah sudah rendah atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah, kemudian masuk ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Pada sistem peredaran darah besar, ada 2 pembuluh darah yang bekerja. Nah, apa saja 2 pembuluh darah tersebut? Yang pertama ada vena cava superior. Nah, vena cava superior ini bertugas membawa darah dari kepala dan lengan menuju ke jantung. Kemudian, yang kedua ada
vena cava inferior. Vena cava inferior ini bertugas membawa darah dari perut dan kaki menuju ke jantung. Jadi, peredaran darah besar ini bekerja dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.